Sama halnya dengan urusan pribadi, utang untuk tujuan tidak produktif itu benar sepenuhnya hanya akan membawa beban. Demikian juga jika kita berbicara tentang utang pemerintah. Nah, kebijakan utang pemerintah itu sebetulnya diarahkan untuk mendukung belanja prioritas dan juga produktif, di mana secara prinsip pemerintah perlu mengambil kebijakan utang dengan berbagai alasan. Apa saja? Selengkapnya kami ulas untuk Anda dalam menakar utang pemerintah. Ya, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pada Juli 2021 mencapai 6.570,17 triliun rupiah, di mana posisi ini meningkat 20,9% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sebesar 5.434,86 triliun sebagai upaya pemerintah memulihkan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah, kita lihat ya, ada pun sebanyak 5.727,71 triliun rupiah atau 87,18% dari utang pemerintah ini berupa surat berharga negara, di mana rinciannya ini SBN domestik mencapai 4.437,61 triliun dan juga SBN valuta asing ini mencapai 1.290 triliun, sementara sebanyak 842,46 triliun atau 12,82% utang pemerintah ini juga berasal dari pinjamannya dari dalam negeri sebesar 12,7 triliun, lalu yang dari luar negeri juga sebesar 829,76 triliun yang terdiri lagi dari bilateral sebanyak 312,63 triliun, lalu multilateral ini juga 474,4 triliun, lalu juga ada pinjaman bank komersial nih 42,73 triliun ya. Jadi dari sini terlihat ya bahwa strategi pemerintah menempatkan pinjaman sebagai pelengkap bukanlah prioritas sumber pembiayaan. Nah, sebetulnya utang pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari skema kebijakan fiskal juga melalui anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN. Karena APBN itu kan terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, dan juga pembiayaan. Seperti apa di slide berikutnya. Disinilah utang pemerintah dikelola dan menjadi bagian dari kebijakan pembiayaan APBN sama halnya dengan kebijakan pendapatan dan belanja negara. Ketiganya ini saling berkaitan karena penerimaan negara ini digunakan untuk menutupi belanja guna mencapai target dari pembangunan. Kita lihat dalam postur APBN 2021, pendapatan negara ini sudah disepakati yaitu sebesar 1.743,64 triliun rupiah yang terdiri dari pendapatan dalam negeri 1.742,74 triliun, lalu pendapatan hibah sebesar 902,8 miliar rupiah. Sedangkan belanja negaranya ini mencapai 2.750,2 triliun rupiah, di mana belanja pemerintah pusat ini sebanyak 1.954,54 triliun. Lalu juga ada transfer ke daerah dan dana atau TKDD sebesar 795,47 triliun. Nah, menariknya dengan kondisi belanja yang memang lebih besar dari pendapatan negara ini, pemerintah ini sudah mempersiapkannya. Jadi itu makanya defisit anggaran sudah ditetapkan sebesar 1.006,37 triliun rupiah atau setara dengan 5,7% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Meski demikian, apabila pendapatan tidak dapat menutupi seluruh belanja termasuk investasi negara, maka digunakanlah pembiayaan sebagai salah satu penunjangnya termasuk melalui hutang. Nah, kebijakan utang pemerintah ini diarahkan dapat mendukung belanja prioritas dan juga produktif, di mana secara prinsip pemerintah memang perlu mengambil kebijakan utang dengan beberapa tujuan. Pertama adalah kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dukungan perlindungan sosial, serta infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi yang disiapkan pemerintah melalui belanja negara dalam APBN tadi kan ya, mengingat pendapatan negara ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka utanglah yang berperan penting dalam mendukung belanja prioritas. Kedua, utang juga turut mendukung upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi COVID-19 serta memulihkan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberi stimulus fiskal melalui program pemulihan ekonomi nasional,
atau PEN, karena tahun lalu realisasi penyerapan anggaran PEN saja ini mencapai 579,78 triliun rupiah atau 83,4% dari target, dan tahun ini pagu anggaran PEN ini masih berlanjut sehingga anggaran ratusan triliun rupiah tersebutlah yang memang harus digunakan dan tentu perlu sumber pendanaannya. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak lewat pajak saja? Perlu diketahui pajak itu kan adalah cerminan dari aktivitas ekonomi. Nah, sayang sekali saat ini pajak belum bisa diandalkan karena ekonomi masih belum pulih. Saat ekonomi lesu, maka setoran pajak ini juga akan begitu, alias seret. Hal ini kita bisa lihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang terkontraksi 19,7%. Ataupun sebesar 1.070 triliun rupiah. Itu dia, makanya ketika dunia usaha sedang tiarap akibat pandemi, saatnya negara yang turun tangan menolong rakyat yang ikut terdampak. Namun apakah benar utang Indonesia ini sudah tidak terkendali? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, meski rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak 2020 ya, ketika pandemi COVID-19 mewabah di tanah air, tetapi sebetulnya rasio ini masih berada di bawah batas 60% yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, di mana per Juli 2021 rasio utang terhadap PDB ini mencapai 40,51%. Nah, pertanyaannya lagi, bila dibandingkan dengan negara lain, apakah utang Indonesia ini sebetulnya separah itu? Sebetulnya juga tidak. Tahukah Anda rasio utang terhadap PDB Indonesia ini jauh lebih rendah jika kita bandingkan dengan negeri tetangga seperti Malaysia itu 66,97%, lalu Filipina 51,88% dan Thailand 55,93%. Bahkan kalau melihat lagi sejumlah negara yang maju yang rasio utangnya ini terhadap PDB di atas 100% seperti Jepang 256%, kemudian Amerika Serikat 132%, bisa kita lihat Indonesia ini bisa dikatakan cenderung konservatif, apalagi batas rasio utangnya ini sudah ditetapkan lewat undang-undang yang tidak boleh lebih dari 60%. Jadi sangat jelas sekali alasan perlunya berhutang itu, asal arahnya jelas kemana saja dan juga terukur oleh pemerintah, ya sah-sah saja. Selagi dimanfaatkan dengan baik, utang tidaklah selamanya membawa dampak buruk, dan inilah saatnya pilihan ada di tangan kita sebagai masyarakat cerdas, apakah tetap ada di zona mempertanyakan atau lebih baik turut ambil bagian, berkontribusi di bidang masing-masing dan memastikan pemerintah bekerja lebih baik, nyata, dan transparan.